Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, haleluya. Kita percaya di sore hari ini kita boleh ada sehat kuat karena kemurahan Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang berada di rumah masing-masing yang menyaksikan secara langsung siaran ibadah kita di sore hari ini, kita percaya kita semua akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Haleluya. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Ku datang padamu dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jemaat katakan, jadikan aku indah, amin. Jadikan amin Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia,
jadikan aku indah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Karena Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh benar tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk berkumpul beribadah di hadirat-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-hamba yang terlibat di dalam pelayanan sore hari ini, biarlah mereka tinggal di dalam urapan yang baru, sehingga dikala kami memuji menyembah Engkau, kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan bagi jemaat yang menyaksikan live streaming ibadah sore hari ini, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau buka ibadah sore hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Disilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan bergoyang, kita akan menari bagi Tuhan. Yang percaya Allah kita hebat dan besar dan dahsyat, katakan haleluya. Ya, kita akan menari bagi Tuhan di sore hari ini ya. Kita baru berjumpa, maka kita berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah
bukti kebesaran-Ku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji memuliakan Engkau. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah menyenangkan hati. Dan kini Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Kami akan fokus karena kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, jamahlah kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Hamba-Mu yang akan berbicara, kami percaya Dia tetap tinggal di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar sore hari ini? Boleh lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh ada dalam ibadah perdana dalam suasana new normal pada kesempatan sore hari ini, dan saya boleh bertemu dengan jemaat semua di ibadah sesi yang kedua ini. Saya percaya semua ini karena kemurahan Tuhan. Baik pun jemaat yang ada di rumah yang masih mengikuti siaran langsung ini, siapapun Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita semua rindu menikmati kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Berbicara tentang sebuah kebahagiaan, itu adalah sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang di dalam dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita saat ini Saudara, dalam Mazmur pasal 112. Mazmur pasal 112 ayatnya yang pertama, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Mazmur 112 ayat 1 kita akan mulai setelah hitungan yang ketiga. Sudah mendapatkan boleh bilang haleluya.
Puji Tuhan, semangatnya luar biasa ya sore hari ini. Tadi pagi pun sesi pertama kita semua ibadah dengan semangat. Kita percaya setiap ibadah yang kita lakukan mengandung janji-janji Tuhan. Amin. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, penyakit dilalukan. Mari kita baca ayat 1 mulai 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan sore hari ini, takut akan Tuhan bahagia. Mari sama-sama katakan 2, 3. Takut akan Tuhan bahagia. Yang setuju katakan amin. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh semua orang, dinantikan, diharap-harapkan oleh semua orang tanpa terkecuali, tidak memandang orang kaya, orang miskin, pejabat masyarakat, tidak memandang orang tua, orang muda, anak kecil. Semua kita merindukan yang namanya kebahagiaan. Semua orang mengharapkan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Sejak kecil pun kita ingin bahagia. Beranjak dewasa, masuk dalam jenjang pernikahan, semua ucapan bahagia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Yang setuju katakan amin. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Saya percaya semua orang ingin bahagia. Ketika dia melayani Tuhan, dia ingin menikmati kebahagiaan. Ketika dia membawa persembahan, dia ingin mengharapkan kebahagiaan. Ketika dia berdoa, ketika dia punya keluarga, ketika dia punya pekerjaan, ketika hidup dalam sebuah pelayanan, semua orang merindukan yang namanya kebahagiaan. Artinya saudara, intinya banyak orang ingin bahagia. Siapa di sini yang mau bahagia? Boleh lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan yang sementara. Banyak orang berkata, di mana kami menemukan kebahagiaan? Dengan cara apa kami bahagia di dalam dunia ini? Saya rasa saudara mengerti bahwa tidak jarang kita mencari kebahagiaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan itu bersifat sementara. Memang benar saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka itu kita lihat dalam Pengkhotbah 8 ayat 12, pengkhotbah berkata seperti ini saudara. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap titahnya. Pengkhotbah mempunyai sebuah kesadaran, benar di dunia ini banyak orang mencari kebahagiaan, mencari cara, menghalalkan segala cara untuk memperoleh kebahagiaan. Sehingga sekalipun dia harus melakukan hal yang berdosa, menurut kacamata dunia, yang penting dia bahagia. Maka itu pengkhotbah berkata, walaupun orang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah yang akan memperoleh kebahagiaan yang sejati. Dunia menawarkan banyak kebahagiaan, dunia menawarkan banyak cara untuk bahagia, tetapi tidak ada bahagia yang sejati selain di dalam Tuhan. Tidak ada kebahagiaan sejati selain kita hidup takut akan Tuhan. Mungkin kita punya paradigma takut akan Tuhan, menganggap Tuhan sebagai wujud yang sangat besar, mungkin menakutkan atau menyeramkan. Tidak seperti itu. Kebahagiaan yang kita peroleh dalam takut akan Tuhan, sebentar kita akan lihat saudaraku, apa definisi kebahagiaan yang dimaksud oleh pemazmur ini. Mari saudaraku saya ajak kembali kepada Mazmur 112 ayat yang pertama ini. Apa yang dimaksud dengan definisi kebahagiaan? Dalam perjanjian baru saudara, Yakobus pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus berkata seperti ini saudaraku.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagia ini memang benar. Kita diajarkan untuk tetap berbahagia di tengah-tengah penderitaan. Kita diajarkan tetap berbahagia di tengah-tengah pencobaan. Namun itu hanya salah satu dari definisi kebahagiaan. Yang perlu kita sadari hari ini saudara, bukan hanya kita berusaha untuk berbahagia dalam tanda petik di tengah-tengah pergumulan, tetapi justru di sisi lain kita manusia harus berbahagia di saat kita diberkati oleh Tuhan. Karena kenyataan begini, ada orang diberkati tapi kelihatannya dia tidak bahagia. Ada orang diberkati, ada orang sukses, ada orang yang kelihatannya diberkati tetapi di sisi lain dia tidak menikmati kebahagiaan. Maka itu sore hari ini saudaraku, firman Allah ingin mengajarkan kepada kita, berbahagialah di saat kita dalam pergumulan, namun lebih dari itu juga berbahagialah di saat kita diberkati oleh Tuhan. Apa maksudnya? Ketika kita berbahagia di saat kita diberkati, disitulah sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di saat kita berbahagia, kita bersyukur kepada Tuhan. Bahagia bukan berarti kita sudah lebih dari orang lain, tetapi bahagia ketika kita mampu mencukupi apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk bersyukur dengan segala keadaan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh karena itu sore hari ini saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya seperti apa yang Alkitab katakan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi saudara, bukan berarti kita menjadi orang yang ketemu Tuhan itu takut. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, ketika dia diberkati, dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika dia diberkati, ketika dia dipulihkan, ketika dia disembuhkan, dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau tanya sore hari ini, siapa yang tidak bahagia ketika sakit kita disembuhkan? Tidak ada. Siapa yang tidak bahagia ketika usaha kita diberkati? Tidak ada. Semua orang pasti bahagia. Tapi kenyataan di lapangan, ada banyak orang diberkati tetapi tidak kelihatan bahagia. Namun sore hari ini saudaraku, dengan ucapan syukur kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita memperoleh kebahagiaan. Artinya ketika kita takut akan Tuhan, kita taat kepada perintahnya, maka berkat Allah Tuhan curahkan. Disitulah selayaknya kita berbahagia di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Katakan haleluya. Tuhan tidak melarang kita untuk bersukacita, katakan amin. Tuhan tidak melarang kita untuk berbahagia, tetapi yang Tuhan mau dasarkan, biarlah kebahagiaan kita didasarkan karena kita takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika bahagia kita dengan dasar takut akan Tuhan, kita tidak menjadi orang yang sombong, katakan amin. Kita tidak menjadi orang yang lupa diri, kita tidak menjadi orang yang kacang lupa kulitnya. Orang yang berbahagia dalam takut akan Tuhan, ketika dia diberkati, dia mengucap syukur, dia berbahagia, menjadi kesaksian, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Boleh lihat kiri kananmu dan katakan, berbahagialah di dalam Tuhan. Ayo katakan kepada saudara kiri kananmu, ya, katakan berbahagialah di dalam Tuhan. Haleluya. Ada dua definisi, kita berbahagia di tengah pencobaan, di tengah pergumulan. Kita pun lebih inti lagi, harus berbahagia di saat Tuhan memberkati kita. Yang percaya Tuhan berkati kita saat ini, lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, aku berbahagia. Amin. Sore hari ini kita diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita diberkati Tuhan, yang setuju katakan amin. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan, kita berbahagia di dalam Tuhan, karena berkat yang dari Tuhan tidak sama seperti berkat yang dunia berikan. Sore hari ini, hari-hari ini, gereja Tuhan harus semangat, harus optimis, harus penuh kekuatan dalam mencari Tuhan. Tetap semangat dalam mencari Tuhan, percayalah berkat Allah pasti akan dicurahkan.
Mari kita kembali kepada Mazmur pasal 112, Saudara. Kembali kepada Mazmur pasal 112. Bagaimana kita memperoleh sebuah kebahagiaan dalam hidup ini. Yuk kita baca ayat 1 sekali lagi sebagai ayat pokok kita. Sama-sama kita baca setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala firman-Nya. Di sini pakai kata perintahnya, dengan kata lain firman Tuhan. Untuk memperoleh kebahagiaan di dalam Tuhan, maka kita harus berusaha melatih, membangun kehidupan baru, new life, hidup yang baru yang lebih takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita diberkati Tuhan, maka kebahagiaan kita sempurna di hadapan Tuhan. Kalau yang dunia berikan hanya sementara, tapi hari-hari ini kita percaya bahwa ada kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Asalkan kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan memberkatimu dari segi rohani maupun segi jasmani. Berkat kita bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat kita adalah berkat rohani yang lebih dari segala berkat-berkat jasmani. Yang setuju katakan amin. Kesimpulannya saudaraku, dalam Mazmur 112, mari kita lihat jenis-jenis alasan kita berbahagia oleh karena berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat yang kedua saudara, dan ayat yang ketiga. Baca dengan iman, baca dengan keyakinan, baca dengan penuh kebahagiaan. Janji firman ini tergenapi dalam hidup saudara. Yang percaya boleh katakan haleluya. Yuk baca ayat 2 dan ayat 3. Mulai. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Katakan amin. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Boleh sekali lagi katakan amin. Inilah jenis-jenis alasan kita untuk berbahagia karena berkat Tuhan. Kehidupan keluarga kita ada dalam masa depan yang baik. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga kita, berkat Allah berkecukupan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi alasan dasar kita untuk berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita menikmati yang baik saja. Maka itu saya katakan tadi di awal dalam perjanjian baru, ada definisi lain bagaimana kita berbahagia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan. Tetapi jangan lupa Tuhan juga memberkati kita. Maka itu kita patut berbahagia di tengah-tengah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Yang terakhir saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya kita diberkati dalam bentuk material, dalam bentuk jasmani, dalam bentuk rohani, tetapi kita juga diberkati dalam gaya hidup kita yang berubah. Orang yang berbahagia karena diberkati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Yuk kita lihat saudara, maju terus ayat yang keempat. Yang pertama saudaraku kita lihat, yuk sama-sama baca 2, 3. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Yang pertama saudaraku dikasihi Tuhan, gaya hidup yang baru, ya, cara dan sikap yang baru yang ditunjukkan oleh gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia terima berkat, dia berbahagia. Yang pertama harus punya sikap kasih sayang. Orang yang berbahagia dia punya kasih sayang. Jangan pikir orang yang punya kasih sayang dia susah. Tidak. Saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara punya hati penuh dengan kasih sayang, saudara adalah orang yang paling berbahagia.
Ada banyak orang berkata, bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa menghemat sedemikian rupa, dia akan kekurangan. Tapi barang siapa menyebarkan hartanya, dia akan berkelimpahan. Ini suatu hal yang sangat tidak bisa masuk dalam akal pikiran kita manusia, tapi ini yang firman Tuhan katakan. Maksudnya apa? Tuhan ingin mengajar kita menjadi orang yang senang memiliki kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang, dia pasti akan berbahagia. Tapi orang yang tidak punya kasih sayang, hatinya akan penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Sore hari ini, maukah saudara punya kasih sayang satu dengan yang lain? Halo? Miliki kasih sayang suami istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, sesama jemaat, sesama pelayan. Yuk kita jadi orang-orang yang berbahagia dengan sikap gaya hidup yang punya kasih sayang. Kalau kita punya kasih sayang, sekali lagi saya mau katakan, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Saudara, ketika saudara berbuat baik kepada orang, ada rasa sukacita bukan dalam hati ini? Ada kebahagiaan yang luar biasa. Maka itu saudaraku, jadilah jemaat Tuhan yang memiliki kasih sayang. Yuk, yang kedua, ayat yang kelima, saudara. Kita terus, ayat yang kelima. Sikap yang baru, gaya hidup yang baru, orang yang takut akan Tuhan, dia berbahagia. Ayat yang kelima, yuk baca sama-sama. 2, 3. Mujur orang yang menaruh belas kasihan. Bukan hanya berbahagia orang yang punya kasih sayang, tapi mujur kehidupannya. Dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Apa maksud ayat 5 ini, saudaraku? Ada orang berkata gini, udah ngasih-ngasih pinjaman tapi orangnya susah ngembaliin dan lain sebagainya, ya. Udah nggak mau ngasih pinjaman lagi lah. Nah, maksudnya apa, saudaraku? Sehingga kita tanpa sadar seperti itu kan. Yang dimaksud ayat 5 ini adalah sederhana, satu kata saya mau katakan, bijaksana. Orang yang berbahagia dalam takut akan Tuhan, dia akan memiliki hati yang bijaksana. Ketika dia pun harus memberi pinjaman, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka itu dalam ayat 5 bagian terakhir dia katakan apa? Melakukan urusannya, perhatikan kalimat terakhir, dengan apa? Dengan apa? Nah, banyak orang kecolongan di sini. Sudah tidak wajar. Nah, maka itu seringkali kita jatuh di situ. Mari kita belajar menjadi orang yang melakukan urusan kita sewajarnya. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama katakan sewajarnya. 2, 3, sewajarnya. Sewajarnya itu bukan berarti kita nggak bisa membantu orang. Kita bisa membantu orang, tapi bijaksana. Sewajarnya itu adalah bijaksana. Kita nggak jadi orang yang gegabah sehingga akhirnya kita tidak bahagia. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang bijaksana, melakukan urusannya dengan sewajarnya. Contoh, makan kalau udah nggak wajar menyehatkan tidak? Tidak kan? Makanlah sewajarnya. Katakan amin. Olahraga juga, kalau sudah tidak sewajarnya menyehatkan tidak? Tidak, olahragalah sewajarnya. Barusan kita lihat di berita, saya lupa daerah mana, olahraga sepeda, semua lagi pada ngetren sepeda, akhirnya sudah muncul 2 korban akibat naik sepeda. Kecapean, tidur di kursi taman, akhirnya sudah meninggal, 2 orang meninggal. Entah apa riwayat sakitnya, tapi yang jelas kalau olahraga pun tidak wajar, tidak memberikan dampak kesehatan yang baik. Yang setuju katakan amin. Lakukanlah mulai sekarang, di tengah-tengah pandemik ini, lakukan sesuatu dengan sewajarnya, supaya kita bahagia, kita nggak gegabah, kita nggak kesolongan, kita nggak over dalam melakukan kegiatan. Lakukan dengan sewajarnya. Itu kata lain dari bijaksana. Yuk kita terus, masih mau terus saudaraku.
ayat yang ke-6. Kita selesaikan ayat 6. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Yang ketiga saudaraku, dalam ayat 6 ini, orang yang berbahagia dalam Tuhan, ketika dia hidup takut akan Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan, dia tidak goyah dalam badai kehidupan. Sekalipun ada pencobaan, sekalipun ada tantangan, dia tidak akan goyah. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang bersamanya. Hari-hari ini kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Jangan goyah. Nikmatilah kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada. Karena sesungguhnya ketika kita takut akan Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ketika Tuhan memberikan sebuah rancangan, Dia memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang keempat saudaraku, bagian terakhir dalam ayat yang ke-7. Yuk kita baca lagi, lihat di Alkitab saudara, bisa juga lihat di layar multimedia. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan, ketika dia menikmati sebuah kebahagiaan, dia tetap percaya penuh kepada Tuhan, bahwa berkat Tuhan, rezeki yang Tuhan berikan bukan hari ini saja, tapi esok, lusa, minggu, bulan, tahun demi tahun, berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sore hari ini, siapakah kita yang takut akan Tuhan? Boleh katakan haleluya. Percayalah dengan penuh kepada Tuhan bahwa berkatnya pasti dicurahkan dalam hidup kita. Yang terakhir saudaraku, ayat yang ke-9. Yuk kita lompat ayat yang ke-9. Baca sama-sama, 2, 3. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kata tanduk meninggi ini bukan tukang batanduk saudara, tapi tanduk yang meninggi. Tanduk adalah bicara tentang kekuasaan, bicara tentang jabatan. Orang yang takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Dia akan naik dan bukan turun. Dia akan jadi kepala dan bukan ekor. Itulah janji Tuhan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Sore hari ini saudaraku, yang terakhir adalah milikilah rasa iba, suka menolong satu dengan yang lain, karena itulah gaya hidup orang yang berbahagia ketika dia takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tetap memiliki rasa iba satu dengan yang lain. Ketika kita diberkati Tuhan, mari kita belajar juga untuk memberkati orang lain, berbagi satu dengan yang lain. Tidak akan kekurangan orang yang suka berbagi, asalkan kembali ke ayat sebelumnya apa saudaraku? Di dalam ayat 5, lakukan sewajarnya. Maka saya percaya apa yang kita berikan akan menjadi kebahagiaan buat orang lain dan menjadi kebahagiaan buat diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Mari pemain musik, para penyanyi saya undang maju ke depan. Tim pelayan perjamuan siapkan tempat perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saat ini kita bersyukur. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita melakukan perjamuan Tuhan? Ini adalah ungkapan kebahagiaan kita. Jemaat Sola Gracia, kita memulai ibadah perdana kita dengan suasana new normal, dengan menjalankan protokol kesehatan. Kita dasari dengan tubuh dan darah Yesus sebagai ungkapan syukur kita akan kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mati di kayu salib, kita tidak akan ada sampai hari ini. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Takut akan Tuhan, berbahagia. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Takut akan Tuhan, berbahagia. Sekali lagi, takut akan Tuhan, berbahagia. Sorakan haleluya.
Puji Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus. Mari nyanyi lagu ini. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Katakan, sebab Kau Allahku. Yang beri damai hanya Yesus. Yang beri damai. Mari pelayan perjamuan silakan layani jemaat. Yesus, amin. Yang beri berkat siapa? Hanya Yesus. Yang beri rohnya, yang beri rohnya siapa saudara? Hanya. Sebab Kau Allahku, sebab Kau. Amin. Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, oh, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, amin. Engkau Rajaku yang turun, haleluya, ke dunia. Yesus, Yesus, amin. Ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu kini, amin. Aku menyembah masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus semua. Yang ku sembah, amin, hanya Yesus. Siapa saudara? Yang ku puja siapa? Hanya Yesus. Yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Sekali lagi, yang beri damai hanya Yesus, amin. Yang beri damai siapa saudara? Hanya Yesus. Yang beri berkat, yang beri berkat siapa? Hanya, oh haleluya. Yang beri rohnya hanya, oh puji Tuhan. Sebab Kau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh Yesus, Yesus, Kau Allahku.
kita sembah Dia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saudara jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, di saat kita melakukan perjamuan Tuhan, disitulah kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia akan setia mencari Tuhan. Orang yang takut Tuhan, dia akan setia berdoa kepada Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki kebahagiaan yang sejati. Jangan takut dengan kecelakaan yang ada, dunia yang sedang terjadi, bencana hebat apapun. Percayalah penuh kepada Tuhan. Jangan takut kepada penyakit sampar, karena Allah kita lebih besar dari segala-galanya. Tetapi takutlah akan Tuhan, takutlah akan firman-Nya, karena sesungguhnya disitulah berkat Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Pegang roti di tangan kananmu, saudaraku. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat, kita makan roti ini dengan iman. Kita satu tubuh sebagai keluarga di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan sepi dengan kata haleluya, saudara. Katakan haleluya. Ada kebahagiaan di saat kita berkata haleluya. Yesus yang beri damai, Yesus yang beri berkat dalam hidup kita. Pegang cawan di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayalah, kita minum cawan menjadi satu perjanjian darah dengan Kristus. Karena darah Kristus yang menebus dan menyelamatkan kita. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, angkat tanganmu. Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku. Katakan, Yesus, amin. Engkau Rajaku yang Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa menit ke depan untuk kita menaikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Mari saudara angkat doamu sama Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah hidup saat-saat ini, milikilah hati yang takut akan Tuhan, supaya kita berbahagia sekalipun kita di tengah pencobaan. Terlebih kita berbahagia di saat Tuhan memberkati kita. Ada sebuah hidup baru yang kita rasakan. Ada gaya hidup baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Silakan saudara berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan dengar doa kami. Yesus Tuhan.
jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Yang tertutup jalan dibuka jalan oleh Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan ekonomi diberkati oleh Tuhan. Yang sedang mencari kedamaian, kebahagiaan, firman Allah, Roh Kudus, sumber kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami telah menikmati pujian penyembahan. Kami telah menikmati firman-Mu. Kami telah menikmati perjamuan Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Baik persembahan tatangan, persepuluhan, pembangunan maupun persembahan khusus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Melakukan firman Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki. Melakukan kewajiban kami kepadamu, membuat hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Yesus kami akan memberikan persembahan. Semua yang diberkati Tuhan dan menikmati kebahagiaan, katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan meletakkan persembahan. Kita nyanyikan lagu yang berkata, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siap berganti malam, aku diberkati. Mohon maaf jemaat, untuk persembahan di depan sudah ada garis yang kami sediakan. Orang kedua berdiri di belakang garis ini. Beri kesempatan orang yang di depan untuk meletakkan persembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun hari-hari siap berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. menikmati berkat Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Ketika kami bawa hidup kami untuk mendekat kepadamu, di rumahmu Tuhan, di Ka'bahmu, di hadirat Tuhan. Kami percaya di tempat ini kami akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan terletak kepada harta, kekayaan, bukan terletak kepada jabatan, bukan terletak kepada berapa banyak yang kami miliki dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kami akan menjadi orang yang berbahagia ketika kami hidup takut akan Tuhan.
ketika kami hidup setia kepada Tuhan, ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, maka di sanalah kami akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Biarlah hati kami penuh dengan kasih sayang kepada orang lain, biarlah hidup kami penuh dengan belas kasihan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa menikmati kebahagiaan yang kami dapati daripada Tuhan. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Hamba percaya berkat Allah melimpah bagi kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh aspek hidup kami. Engkau akan terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukan segala sesuatunya di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah, seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani, persembahan-persembahan mereka yang sudah mereka bawa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan, ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta dengan janji-Mu Tuhan. Kami akan menikmati sesuatu di dalam Engkau. Yang pastinya Tuhan, kami tahu apa yang Kau sediakan dalam hidup kami, itu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini umat-umat Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau sertai perjalanan kami Tuhan. Kami boleh tiba di rumah dengan baik, menikmati kembali kebahagiaan bersama-sama dengan keluarga kami, berbagi kesaksian dan sukacita ketika kami beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan saya dan saudara dari sejak sore hari ini, sebentar malam, besok, bahkan sampai seberapa lama Tuhan kehendaki kita hidup. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, percaya kepada kebaikan Tuhan, nikmati segala kebaikan Allah dalam kehidupan kita, dan lihatlah betapa Tuhan menyayangi hidup saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan tamatkan ibadah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mohon duduk dulu sebentar saudara. Informasi, jadi sebentar keluar, mulai sekarang keluar akan diawali oleh baris sebelah kiri. Ikut di jalur pembatas sebelah kiri ini supaya rapi. Mulai dari baris sebelah kiri saya ada Kok Hin, Kok Tius, diikuti dengan teman-teman. Jadi tolong jangan terlalu terburu-buru ya. Kemudian setelah sebelah kiri selesai baru diikuti yang sebelah kanan supaya tidak berdesak-desakan. Terima kasih buat tim altar, worship leader, singer, pemain musik, tim rebana, multimedia, terima kasih. Jemaat Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi untuk minggu depan yang sore ibadah pagi ya. Untuk pengumuman, minggu depan yang sore ibadah pagi, yang pagi akan ibadah sore. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Silakan